Halo, perkenalkan nama saya Benaya Alexander Manuel dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penelitian sejarah, yaitu mengenai kerusuhan Mei 1998. Jadi, kerusuhan Mei 1998 merupakan suatu peristiwa yang terjadi dalam sejarah Indonesia. Kerusuhan ini disebabkan oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini pun menyebabkan penurunan jabatan Presiden Soeharto dan pelantikan B.J. Habibie menjadi presiden selanjutnya. Nah, sekarang saya akan menampilkan liputan wawancara saksi kerusuhan Mei 1998 supaya baik saya maupun kita semua bisa mendapatkan perspektif baru mengenai kerusuhan Mei 1998. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang akan saya wawancarai kali ini, yaitu Bapak Danius Riono yang merupakan bapak saya. Sekarang Papa umurnya berapa sih? Sekarang saya umurnya 52 tahun. Waktu itu tahun 98 Papa lagi ada di mana? Papa di Jakarta. Udah kerja atau masih kuliah? Papa udah kerja. Nah, pada tahun 98 kan Indonesia ada terjadi kerusuhan ya. Papa mengalaminya nggak sih waktu itu? Oh iya, saya ngalamin tahun 98 ya, kerusuhan di Jakarta dan seluruh kota-kota di Indonesia. Bisa diceritakan nggak gimana kejadiannya waktu itu? Ya, pada waktu itu Papa habis mengikuti acara kantor dari luar kota ya. Kemudian kembali ke kantor itu udah malam, jadi bermalam di kantor. Nah, esok paginya ada berita, ada juga di sekitar kantor juga sudah terjadi keramaian ya. Ada polisi yang dengan sirenenya yang mengaung-ngaung, juga ada yang beberapa orang mengatakan ada semacam kerusuhan, dan Bapak melihat sendiri ada seorang pelakunya yang dibawa sama digonceng dengan polisi. Mungkin itu provokatornya yang ditangkap polisi. Nah, setelah itu mencoba menghubungi teman-teman kantor, dan mereka juga kebetulan pada waktu itu memang di hari Sabtu, jadi kantor libur, sedangkan di saat Papa mencoba menghubungi beberapa teman kantor, salah satunya pimpinan perusahaan. Nah, mereka juga sudah mengetahui dan mereka semua sedang berjaga-jaga di lingkungan rumah masing-masing. Jadi bisa dikatakan pada saat itu seluruh Jakarta sudah ramai ya kejadiannya, Mbak. Di lingkungan perumahan juga orang sudah mulai berjaga-jaga, karena sebetulnya pada saat itu yang disasar atau yang menjadi kerusuhan itu kebanyakan di pusat-pusat perbelanjaan ya, di keramaian-keramaian pasar swalayan itu terjadi banyak orang yang tiba-tiba digerakkan massa begitu banyak. Ada yang melempar dengan batu, ada yang membakar-bakarnya, ada juga timbul banyak orang yang menjarah barang-barang, baik itu di toko-toko atau di pasar. Nah, sedangkan orang yang tinggal di perumahan, mereka juga khawatir ya kalau kerusuhan itu akan menjalar sampai ke perumahan. Jadi mereka
dengan bergotong royong mereka menjaga lingkungan masing-masing supaya tidak sampai terjadi kerusuhan dari amukan massa itu. Oh, juga ikut gotong royong untuk menjaga keamanan pada saat itu. Ya, pada saat itu karena saya masih indekos, terus dengan situasi jalan yang masih ramai, ya masih tidak mengetahui keamanan di jalan, maka Bapak putuskan tetap tinggal di kantor sampai kejadian atau suasana lebih reda ya. Akhirnya setelah keadaan sudah agak membaik, baru Bapak pulang di hari Sabtu itu, pulang ke indekos. Nah, itu berlanjut pada keesokan harinya, hari Minggu. Sebelumnya hari Sabtu itu juga biasa Bapak ada ibadah di gereja. Nah, pada saat di gereja itu, setelah acara ibadah, masih banyak orang, terutama yang tinggal di gereja, yang khawatir dengan kejadian kerusuhan itu. Jadi Bapak diminta untuk ikut berjaga-jaga di dalam gereja. Terus gimana sih perasaan Papa mengenai kejadian kerusuhan itu? Ya, kalau Bapak yang mengalami sendiri, memang suasananya ya mencekam ya, karena kejadiannya kan sangat sangat masif ya, atau massal di seluruh kota Jakarta. Dan kita was-was juga, khawatir kalau itu sampai menyerang perumahan atau rumah-rumah ibadah, karena pada saat itu memang isunya adalah orang-orang yang bukan orang pribumi yang mereka serang juga rumah-rumah ibadah, banyak yang jadi korban, dibakar seperti itu, termasuk gereja tempat saya beribadah waktu itu sempat dibakar oleh massa ya. Tapi pada waktu itu kebetulan tidak banyak yang tinggal di gereja, jadi dan api pun tidak sampai membakar begitu banyaknya. Paling yang bangku-bangku aja yang sempat terbakar, itu pun akhirnya bisa direnovasi atau diganti lagi. Nah, dari sudut pandang Papa sendiri, apa sih penyebab dari kerusuhan Mei 98 ini? Ya, ini kerusuhan Mei itu sebetulnya kalau lihat itu dari kejadian-kejadian sebelumnya itu banyak dari kalangan mahasiswa pada saat itu melakukan demonstrasi, khususnya kepada pemerintah ya, karena pada saat itu terjadi krisis ekonomi, krisis finansial. Seluruh negara termasuk Indonesia juga mengalami krisis finansial seperti itu, yang akhirnya membuat pemerintah ini tidak punya kemampuan untuk keluar dari krisis, sehingga kalangan mahasiswa pelajar sudah mulai berdemonstrasi supaya khususnya rezim saat itu, rezim Pak Harto, untuk segera lengser. Nah, mungkin hal ini menyebabkan orang-orang yang ibaratnya orang-orang dari Pak Harto yang punya kepentingan dengan negara ini mencoba melawan dengan cara melakukan tindakan-tindakan anarki, kerusuhan. Karena pada saat itu terjadi juga penembakan mahasiswa di kampus Trisakti ya.
Jadi peristiwa dengan peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti itu makin menyulut mahasiswa untuk lebih meningkatkan demonstrasi mereka sampai akhirnya mereka menduduki gedung DPR MPR, ya tujuannya satu untuk menggulingkan Pak Presiden Soeharto pada saat itu supaya digantikan pemerintahan yang lebih bersifat demokratis dan untuk mereformasi semua keadaan di dalam negara. Karena pada saat dipimpin oleh rezim Soeharto, orang melihat banyak sekali hal-hal yang tidak atau keadilan tidak ditegakkan dan terjadi kolusi, korupsi, nepotisme itu begitu kuat pada saat pemerintahan Pak Soeharto, sehingga kerusuhan itu menjadi suatu peristiwa ya mungkin politik juga bermain di situ, sehingga banyak timbul korban-korban yang tidak bersalah, banyak orang yang dikonotasikan dengan orang yang dianggap musuh, seperti orang yang bukan pribumi, keturunan etnis Tionghoa, ya kemudian rumah-rumah ibadah khususnya yang non muslim menjadi sasaran dari kerusuhan ini, orang-orang yang melakukan kerusuhan ini. Jadi mungkin dengan adanya kerusuhan itu supaya negara ini kaos dan hancur gitu ya. Tapi ya puji Tuhan bahwa itu bisa kita lalui, kita sudah melihat bahwa semua bisa dilalui dan banyak tokoh-tokoh yang reformatif yang mulai muncul pada saat itu. Ada Bapak Gus Dur pada saat itu, Ibu Megawati, ada Amin Rais, dan semua beberapa tokoh-tokoh yang akhirnya bersama bersatu untuk merombak atau membentuk pemerintahan baru yang lebih reformasi, yang kita kenal sekarang adalah gerakan reformasi. Dan banyak yang aktivis 98 yang pada saat itu sekarang sudah menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan, baik di DPR maupun di pemerintahan. Saya kira juga gerakan reformasi itu masih tetap berjalan sampai sekarang, karena negara kita juga masih banyak hal yang harus dibenahin ya, terutama di pemerintahan, karena negara yang seperti Indonesia ini kalau kita mengalami proses yang kita lalui semacam kerusuhan itu, tentu istilahnya kita membayar mahal dengan berbagai hal penderitaan, tetapi tujuannya pasti untuk negara ini lebih maju ya. Dengan keadaan kita melalui krisis itu, sehingga timbullah reformasi, dan negara ini saya percaya bisa lebih maju lagi dan lebih semakin dibenahi. Amin, semoga terjadi ya. Terima kasih untuk waktunya Pak, untuk bisa diwawancarai dengan saya pada malam hari ini. Demikian wawancara saya dengan Bapak Danius Riono. Kembali ke studio. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil wawancara saya tadi dengan Bapak Danius Riono. Kita mulai dari penyebab. Penyebab dari peristiwa ini yaitu adanya demonstrasi mahasiswa karena krisis ekonomi. Kemudian adanya sekelompok orang dalam pemerintahan yang memiliki kepentingan untuk menguasai Indonesia. Oke, kita lanjut ke alasannya. Untuk penyebab yang pertama, kita tahulah ya. Alasannya itu karena para mahasiswa tidak puas dengan kinerja
pemerintah dalam menangani krisis yang ada. Mereka merasa pemerintahan Soeharto pada saat itu haruslah digantikan dengan pemerintahan yang lebih adil, karena pada saat itu tindak KKN memang sudah merajalela dalam tubuh pemerintahan. Untuk penyebab yang kedua, ini agak berat, soalnya berarti peristiwa kerusuhan Mei 1998 tidak terjadi hanya karena kebetulan semata, tetapi juga karena ada seseorang yang merencanakan dan juga berkepentingan dari peristiwa ini. Oleh karena itu, saya pun melakukan riset dan mencari dari artikel di internet mengenai siapakah atau adakah aktor intelektual dari peristiwa kerusuhan Mei 1998 ini. Nah, dari pencarian saya menemukan 2 artikel, yaitu dari artikel Kompasiana dan juga Vice. Pertama saya bahas dari artikel Vice dulu. Di sini mereka mengatakan bahwa memang ada provokator yang bernama kelompok siluman. Nah, kelompok siluman ini para anggotanya itu berambut cepak, dan mereka memang turun langsung untuk memprovokasi mahasiswa dan masyarakat yang ada untuk memperkeruh suasana dan memperparah situasi yang ada pada saat itu. Yang anehnya ya, para kelompok provokator ini emang sudah terlatih dalam hal melempar bom molotov, memancing emosi warga, memprovokasi masyarakat. Mereka semua itu sudah terlatih dan memang sudah disiapkan untuk memancing kerusuhan semakin parah lagi. Nah, kemudian menurut artikel ini juga, kerusuhan ini memang sudah direncanakan sebelumnya dengan beberapa kejanggalan yang ada. Seperti misalnya, mengapa TNI dan beberapa aparat lainnya tidak memberlakukan jam malam pada saat peristiwa kerusuhan itu terjadi? Seperti kayak emang sewajarnya ya, kalau situasi darurat sedang terjadi itu diberlakukan jam malam supaya situasi buruk yang sedang terjadi itu tidak semakin memperparah, tidak semakin parah kejadiannya. Kemudian juga mengapa polisi dan TNI pada saat itu tidak turun langsung untuk menjaga kawasan pemukiman warga ataupun toko-toko gitu, sehingga para warga ataupun masyarakat harus berlindung diri di rumah selama beberapa hari supaya tidak menjadi korban langsung dari amukan massa yang ada. Kemudian kita lanjut ke artikel Vice. Di artikel Vice ini mereka mewawancarai langsung para pelaku penjarahan pada peristiwa itu. Jadi kita dapat sudut pandang dari pelaku penjarahan mengenai bagaimana situasi itu terjadi dan ya bagaimana penjarahan itu berjalan situasinya pada saat itu. Menurut para penjarah yang sudah diwawancarai, menurut para narasumbernya, memang ada provokator yang memprovokasi dan memang sudah terlatih. Nah, para provokator ini ada supaya para penjarah semakin banyak, semakin mengamuk untuk menjarah, dan semakin banyak lagi barang dijarah. Terutama waktu itu toko-toko yang dijarah adalah toko-toko dari orang-orang etnis Tionghoa. Pusat perbelanjaannya juga memang ada provokator yang sudah terlatih untuk memprovokasi para penjara. Kemudian juga menurut artikel ini, pada saat krisis finansial terjadi akibat dari buah frustasi pemerintah frustasi kini dalam menangani krisis yang terjadi, sehingga mereka pun mengeluarkan statement ataupun menyalahkan para etnis Tionghoa sebagai dalang dari krisis ini.
karena mereka dianggap sudah menguasai ekonomi Indonesia secara keseluruhan dan dominan. Padahal belum tentu semuanya itu benar kan. Nah, sehingga kerusuhan Mei 1998 ini merupakan buah dari hasil operasi yang rapih dan terstruktur yang direncanakan oleh pemerintah sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke dampak dari peristiwa ini, yaitu banyaknya korban tak bersalah yang berjatuhan dari peristiwa ini, baik itu korban jiwa, korban penculikan, ataupun korban kekerasan seksual. Dan dampak yang kedua yaitu orang-orang dari etnis Tionghoa dikonotasikan sebagai musuh, yaitu tadi karena sudah dari pemerintahnya langsung yang mengkambing hitamkan mereka, maka para etnis Tionghoa ini sudah menjadi sasaran amukan langsung dari para warga ketika kerusuhan itu terjadi. Kemudian apa sih perubahan yang terjadi setelah peristiwa kerusuhan ini? Yang pertama, munculnya tokoh politik baru seperti Megawati, Amin Rais, dan Gus Dur. Mereka semua menjadi tokoh baru dalam pemerintahan dan menjadi wajah baru dari era baru yang menjadi pengganti dari era Orde Baru ini, yaitu munculnya era baru, yaitu era reformasi, yang mana masih kita alami sampai sekarang ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil wawancara saya dengan saksi kerusuhan Mei 1998. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun pencarian sumber. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.